pagi anak-anak Miss di rumah, apa kabar? Miss harap kalian di rumah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya nak. Nah, pada pagi ini kita masuk ke bab baru yaitu titrasi asam basa. Nah, jadi selama Miss menjelaskan melalui video ini, Miss harap anak-anak Miss di rumah sudah mempersiapkan alat tulisnya untuk bisa nanti memahami materinya dengan baik. Baiklah, kita mulai materinya. Apa sih yang dimaksud dengan titrasi? Titrasi adalah metode analisis kuantitatif untuk menentukan kadar atau volume suatu larutan. Analisis kuantitatif dengan cara titrasi disebut dengan titrimetri, berarti kuantitatif, berarti jumlah yang dalam perhitungannya yang mau kita analisis ya. Nah, konsepnya, dalam titrasi, zat yang akan ditentukan konsentrasinya dititrasi oleh larutan yang konsentrasinya diketahui dengan tepat. Larutan yang telah diketahui konsentrasinya disebut larutan standar atau titran. Sedangkan, larutan yang akan ditentukan konsentrasinya disebut dengan larutan titrat. Ketika larutan titrat tepat habis bereaksi dengan titran disebut dengan titik ekivalen. Untuk menentukan titik ekivalen, maka ke dalam larutan titrat ditambahkan zat penunjuk atau indikator, di mana indikator adalah zat yang memberikan tanda perubahan pada saat titrasi berakhir atau untuk menunjukkan titik akhir titrasi telah tercapai. Nah, indikatornya ini biasa berupa larutan yang kalau misalnya diteteskan ketika dia pas di titik ekivalen, larutannya itu akan mengalami perubahan warna. Contoh dari bening menjadi merah muda atau dari bening menjadi warna ungu. Itu penentunya kalau dia sudah mencapai titik ekivalen. Nah, dalam menganalisis sampel yang bersifat basa, maka kita dapat menggunakan larutan standar asam. Metode ini dikenal dengan istilah asidimetri. Nah, sebaliknya, jika kita menentukan sampel yang bersifat asam, kita akan menggunakan larutan standar basa dan dikenal dengan istilah alkalimetri. Nah, jadi penamaan istilahnya tergantung larutan standarnya. Kalau larutan standarnya asam berarti asid. Kan nama asam itu kan di bahasa Inggris kan acid kan. Nah, berarti kalau dia menggunakan larutan standar asam, asidimetri. Kalau menggunakan larutan standar basa, alkalin, berarti alkalimetri. Nah, titrasi asam basa sering juga disebut sebagai titrasi netralisasi. Nah, dalam prosesnya atau dalam pembelajaran dan konsepnya, titrasi ini paling sering dalam perhitungan biasanya anak digunakan. Jadi kita masuk ke contoh soalnya ya. Oke, sebelum kita masuk ke contoh soal, ada beberapa syarat analisis titrimetri atau syarat analisis titrasi. Yang pertama, reaksi yang terjadi harus stoikiometris, artinya reaksinya adalah reaksi kimia yang menghasilkan produk. Nah, yang kedua, reaksinya berlangsung secara cepat, tidak reaksi organik ya yang membutuhkan waktu lama. Nah, jadi reaksinya itu ketika diteteskan langsung mengalami perubahan, langsung mencapai titik ekivalen kah atau lewat dari titik ekivalen. Yang ketiga, tidak ada reaksi sampingan, berarti produknya semua adalah produk murni, tidak ada produk campuran atau tidak ada produk sisa. Yang keempat, warna larutan jelas ketika reaksi telah sempurna. Yang kelima, titik ekivalen mudah ditentukan. Dan yang keenam, reaksi dapat diperkirakan secara kuantitatif, berarti sudah bisa diperkirakan berdasarkan perhitungan untuk syarat analis titrimetri. Nah, kita masuk ke dalam cara menghitung konsentrasi. Nah, rumus titrasi itu adalah volume asam dikali molaritas asam dikali valensi asam akan sama dengan volume basa dikali molaritas basa dikali dengan valensi basa. Nah, valensi asam dan valensi basa, ingat kalau valensi asam berarti jumlah ion H plusnya, sementara valensi basa adalah jumlah ion OH-nya. Kita masuk ke contoh ya. Sebanyak 25 ml CaOH 2 kali dititrasi dengan larutan H3PO4 0,025 molar. Berarti ini adalah apa? Molaritas asamnya kan? Ini 25 ml tadi volume basa ya, karena dia OH kan, volume basa. H3PO4 ini berarti asamnya kan, asam. Dengan indikator phenolphthalein. Untuk mencapai titik ekivalen katanya diperlukan 20 ml larutan penitrasi. Berarti larutan penitrasinya siapa? Si H3PO4 kan, karena
Ya, dia yang dititrasi kan, dititrasi oleh larutan H3PO4. Berarti ini larutan standarnya H3PO4, berarti asam. Berarti ini adalah asidimetri. Nah, tentukan kemolaran CaOH 2 kali ya. Gampang, Nak. Berarti masukkan tadi rumus. Volume asam kali molaritas asam kali valensi asam akan sama dengan volume basa kali molaritas basa kali valensi basa. Yang mau dicari adalah molaritas basanya. Ingat, yang OH itu basa, yang HH itu adalah asam. Nah, masukkanlah nilainya masing-masing. Volumenya 20 kali molaritas asamnya 0,025. Valensi asamnya 3 kan, karena H3PO4. H3PO4 kalau diionisasikan menjadi 3H+ ditambah PO4 3-. Ini kan 3-. Oke. Akan sama dengan 25. Berarti volume basanya kali molaritas CaOH 2 kali molaritas basa yang dicari dan valensi basa 2. Dari mana valensi basanya 2? Dari CaOH 2 kali. CaOH 2 kali diionisasikan menjadi Ca2+ ditambah 2OH-. Inilah valensi basanya si 2 ini ya. Maka dikalkulasikan diperoleh sebesar 1,5/50 dan kalkulasinya sebesar 0,03 molar. Itulah gampang kan menentukan bagaimana molaritas atau konsentrasi suatu asam dan basa melalui titrasi. Nah, berdasarkan contoh soal ini maka kita masuk ke dalam latihan atau soal dan pertanyaan. Ada 2 soal, dikerjakan di buku latihan, dituliskan seperti cara yang Miss jelaskan, dibuatkan reaksinya ya, Nak. Yang pertama, sebanyak 40 ml larutan H2SO4, berarti ada volume asamnya, ada asamnya. Dititrasi dengan KOH 0,1 molar, ada basanya, ada molaritas basanya. Dengan menggunakan indikator phenolphthalein. Ternyata dibutuhkan 20 ml KOH 0,1 m. Berarti udah dikasih tahu volume basanya. Berapakah molaritas larutan H2SO4? Berarti yang ditanya adalah molaritas asamnya. Yang kedua, sebanyak 20 ml HCl 0,1 molar dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Ada volume asam, ada molaritas asam, dapat valensi asamnya. Ada molaritas basa. Tapi yang ditanya adalah tentukan pH larutan setelah penambahan 0 ml NaOH. Nah, berarti dari sini dapat, karena asam dan basanya sama-sama asam dan basa kuat, maka nanti kalau mencari pH yang ditanya pH-nya berarti H+ kan, A kali Ma, atau nanti dari pH-nya OH-. Kira-kira apa yang ditanya ini? Yang ditanya pH larutan setelah penambahan 0 ml NaOH, 10 ml NaOH, 20 ml NaOH, dan 25 ml NaOH. Berarti bisa nanti kalian tentukan pH-nya ya. Oke, itulah yang menjadi tugas pada hari ini, dikerjakan di buku latihannya ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat pagi.